Oh betul, 12 ya betul. 12 jadi langsung berpindah dari gironya Arjuna ya, berkurang berpindah ke rekening tabungannya Alia. Jadi Alia yang menyerahkan cek untuk rekening tabungannya gitu. Tabungan Alia bertambah, giro Arjuna berkurang. Nah ini langsung menuju ke rekening mutasinya Ibu, gitu. Rekening mutasi punyanya gironya Arjuna dan tabungan Alia. Itu mahasiswa itu kadang gitu Bu, aduh pekerjaannya banyak. Nasabahnya hanya berapa ini? Saya tak tahu. Kamu kalau kerja bener nasabahmu ribuan, makanya ya pakai sistem gitu. Kalau enggak pulang-pulang nanti bagian accounting. Tapi saya selalu tekankan ke siswa itu gini Bu, kenapa kamu diajari manual sementara sistem ada? Seseorang yang bikin programmer itu tidak mungkin tidak tahu manualnya gitu. Sehingga dia berpaham. Kadang kan sudah ada aplikasi gitu, kenapa repot-repot bikin juga gitu ya. Ya yang buat software itu ya tidak tahu manualnya gitu. Intinya kalau di tempat kami itu tidak boleh jadi instan gitu. Jadi Bu, transaksi 2, begitu juga nanti posting. Nah ini soal transaksi 3 Bu. PT Maju Mampang membayar hutang kepada PT Makmur dengan cek dan langsung ditransfer melalui PT Bank Yata sebesar 65 juta. Nah ini juga ini karena ada sama langsung berarti langsung berbeda dari ya. Nah ini yang perlu dicermati Bu, ini nggak ada identifikasi ya Bu ya, ada identifikasi, coba atasnya sebentar. Karena PT Makmur ini nggak ada identitas. Kalau Arjuna tadi kan jelas nasabahnya PT Bank Yata nih. Nah kalau ini PT Makmur ini nasabahnya siapa? Gitu Bu, nasabahnya siapa dan siapa gitu, nasabah bank apa. Nah kalau nggak ada identifikasi gini ya kita asumsikan itu dari bank lain gitu, karena tidak ada identitas dia nasabah bank apa ya dianggap bank lain. Kalau bank lain berarti mediatornya pakai giro BI gitu aja, intinya itu pakai giro BI. Maka nanti giro BI di bank itu kan diatur ya Bu, jangan sampai istilahnya kalah clearing gitu. Kalau kalah clearing itu berarti saldo giro BI-nya defisit Ibu, bukan debit. Ya, dia istilahnya kalah clearing. Jadi antara setoran dengan penarikan banyak penarikannya. Maka giro wajib minimum Bank Indonesia diatur berapa dari total dana pihak ketiga yang dipungut, yang diambil dari bank. Itu kalau di tempat kami belajarnya di manajemen dana bank. Dia harus paham itu penempatannya harus berapa. Biar tidak kalah clearing. Meskipun ya kalah clearing itu sebetulnya bisa segera diatasi asal di-store gitu. Jadi, tapi kan sebaiknya nggak terjadi ya Bu. Kan nggak normal saldo giro BI kan yang normal bersaldo debit. Kalau antara setoran dengan penarikannya banyak penarikannya berarti saldonya pasti akan kredit. Nah dia seperti defisit kan istilahnya. Nah itu biasanya katanya praktisi bank itu kalau di kantornya BI banyak mobil gitu banyak yang parkir tanda-tanda. Ada yang karyawan di bank itu bilang gitu. Tapi kan diatur ya Bu, kalau melanggar kena penalti Bu, itu ada aturannya. Giro wajib minimum dilanggar ya kena penalti. Itu semata-mata ya biar tidak terjadi permasalahan di bank itu nih. Ini pakai giro BI ya Bu, karena
PT Makmur tidak ada identifikasi nasabah bank apa, kita anggap nasabah dari bank lain, jadi langsung giro PT Maju Makan ke giro B. Ada ya Bu? 4. Nah ini permohonan kredit. Nah tadi Bu, ini namanya baru rekening administratif karena baru disetujui, belum dicairkan. Kalau baru disetujui berarti tanggal 4 ini sebetulnya transaksinya bagi bank itu belum merubah komposisi keuangan, baru administratif menyetujui. Tapi kita sudah punya komit untuk mencairkan atau meng-ACC, maka perlu dibuat rekening administratif, istilahnya kita adalah rekening komitmen ya. Nah ini monggo nanti penggunaan akunnya memang beberapa literatur itu bisa beda-beda itu. Oke. Ada yang tagihan, ada rekening lawan gitu ya, ada rekening kontra gitu. Ya, penggunaan akunnya itu bisa beda-beda, beberapa literatur satu, pengarang satu dengan yang lain itu bisa penggunaan akun, mungkin ya biar ciri khas atau gimana. Tapi yang penting adalah maknanya sama gitu. Okay. Seperti ini loh Bu, ada yang pakai beban belum dibayar, pakai utang beban gitu ya, sebetulnya sama gitu. Ada yang pakai akun utang beban, ada yang pakai akun beban belum dibayar gitu. Okay. Itu penggunaan akun apa ya, penamaannya. Jadi ini rekening lawan fasilitas kredit nasabah yang belum dicairkan pada kewajiban komitmen fasilitas kredit nasabah yang belum ditarik. Ini nanti kaitannya pencairannya di tanggal berapa nih? Tanggal pencairannya ada di tanggal 7. Terus deh, nanti kita amalkan. 4 itu ya Bu. 5 nah ini membayar listrik. Nah ini menurut saya ya, apa memang soalnya variasi begitu ya. Namanya listrik itu penggunaan bulan Desember kan pasti dibayarnya di bulan Januari Bu. Terus kan? Tapi ini menggunakan memang membayar listrik telepon di bulan Desember gitu. Kalau Desember ya berarti munculnya harus beban karena penggunaan Desember dicatat bulan Desember, berarti beban gitu. Tapi kalau itu nanti di bulan bayarnya bulan November, berarti yang dibayar adalah utang karena bebannya sudah dicatat di bulan November gitu. Delay sebentar. Jadi gitu, karena ini ada kata-kata bulan Desember, berarti yang dibayar beban meskipun prakteknya tidak ada ya Bu ya. Penggunaan Desember yang bayarnya pasti di Januari. Oh, token nah, mungkin token berarti nanti di akhir harus disesuaikan berapa token listrik yang sudah digunakan. Oke, token listrik. Karena kita mengikuti instruksinya pembayaran beban listrik di Desember, maka ya kita catatnya beban. Di situ sudah diinstruksi menggunakan beban lain gitu. Kira ya Bu? 7. Nah ini 7. Nah ini kaitannya tadi tanggal 4. Nah sekarang pencairan kredit yang diajukan Arjuna dibebani biaya provisi 1%, biaya meterainya pakainya perlengkapan sudah ini di soalnya sudah diberikan instruksi itu ya kita ikut, kemudian biaya notaris, biaya asuransi dan biaya administrasi. Nah menurut saya Bapak Ibu, ini kami itu menyesuaikan akun yang tersedia kan gitu nih. Harusnya itu namanya notaris itu ya nanti rekeningnya notaris gitu. Tapi saya cari akunnya tidak ada. Akunnya nggak ada ya kita poskan semua ke utang usaha. Itu kadang itu gitu. Maka nanti mungkin kalau
ujian itu sesuai ya, selain bisa kadang juga harus menganalisis ini tepat akunnya di mana, karena akun itu kalau sudah disiapkan ya kita harus menyesuaikan akun yang tersedia deh. Sebaiknya tidak bikin akun sendiri gitu. Nih, kalau sudah disediakan akun ya sebisa mungkin dicocokkan akun yang sudah tersedia. Nah ini saya cocok-cocokkan itu kayaknya cocoknya ya di utang usaha ya. Sebetulnya mestinya pakai kewajiban segera lainnya. Kalau di setting kami itu gini Bu, kalau kewajiban segera itu berarti biaya-biaya itu yang bayar nasabah ya beda. Kalau kita pakai kewajiban segera sama beban yang belum dibayar. Kalau beban itu adalah hal-hal yang bank yang menggunakan. Tapi kalau kewajiban segera itu adalah beban-beban yang dicaskan ke nasabah. Contohnya nanti pajak gitu kan, pajak bunga itu kita pakainya akunnya beda itu. Kalau di tempat kami pakainya kewajiban segera lainnya. Tapi kalau bebannya yang bayar bank ya kita pakai beban belum dibayar gitu. Sebetulnya dia sama-sama pasifan ya Ibu. Tapi untuk membedakan gitu, biaya ini yang bayar siapa? Jadi setting akun kami kalau di tempat kami seperti itu. Jadi nanti monggo untuk di sini. Ya, kemudian untuk pendapatan operasional ini boleh. Biaya administrasinya kemudian kilo PT Arjuna. Karena kreditnya langsung dicairkan dan dimasukkan ke rekening gironya, jadi kita kreditkan ke rekening giro. Lihat Bu, untuk soal tanggal 7 ya, lihat sekali lagi ini proses. Nah ini saya belum buat mutasi kreditnya PT Arjuna. Nah sebetulnya nanti PT Arjuna itu kalau kita masukkan ke mutasi rekeningnya PT Arjuna khusus yang kredit itu nanti jadi kelihatan Bu, dia kolektibilitasnya seperti apa. Kalau datanya nanti diinput ke mutasi kreditnya, tepat waktu tidak, menunggak berapa lama gitu. Kalau di mutasi itu diinput akan ketahuan nanti kaitannya sama kolektibilitas kreditnya. Tetapi untuk 7 untuk proses input saya kira sudah Ibu sama kok, mau transaksi berapapun angkanya sama. Kalau ada kredit jadi input ke mutasi kredit, giro juga ke mutasi giro. Kemudian tanggal berapa Ibu? 10. Loh kok 10? Oh ada nih. Nah ini karena baru untuk ditagih Ibu. PT Bima Sakti nasabah Bank Wiyata Cabang Surabaya menyerahkan cek yang diterbitkan ke PT Bank Wiyata Cabang Solo untuk ditagihkan. Untuk ditagihkan, maka kita pakainya adalah warga inkaso ya, untuk ditagihkan. Secara sistemnya begitu Ibu. Jadi sebetulnya apa ya namanya ini kalau clear itu sebetulnya kan itu juga nanti langsung nol sendiri Ibu. Ini kan dicatat dulu warganya gitu ya. Ini untuk antisipasi kalau ditagihkan itu nanti sukses atau tidak gitu. Sukses atau tidak. Kalau sukses itu ya sebenarnya tidak perlu rekening administratif, langsung berpindah. Nah jadi begitu Ibu. Ini karena masih ada kata-kata untuk ditagihkan, maka kita pakai rekening administratif dan nanti baru clear gitu ya. Kecuali sudah ada kata-kata cek tidak ada masalah, nah itu sebenarnya tidak perlu pakai rekening administratif. Jadi ini dicatat kemudian dinolkan lagi dalam waktu yang sama kan Ibu. Itu tetap Ibu. Tanggal 11 PT Bumi Citra menyerahkan cek
Bank Alma sebesar 20 juta. Nah ini yang tanggal 12. Kita berapa? 11 nih. PT Bumi Citra menyerahkan cek PT Alma sebesar 20 juta untuk rekening gironya. Nah karena ini rekeningnya adalah dari bank lain, maka kita pakai rekening giro BI. Giro BI ini sertifikat data. Rekening administratifnya pakai warga inkasu. Ini mungkin tadi tampilannya seperti apa rekening kalau di tempat kami seperti ini Bu. Coba di saldo awal, saldo awal. Nah kalau di tempat kami itu kita letakkan di bawah gini Bu. Rekening administratifnya kita taruh di bawah. Nah gini Bu. Dia tidak termasuk jumlah ini. Nah ini nanti kalau ada saldo, kalau masih ada tagihan-tagihan, misalkan ada kredit yang tahun kemarin belum dicairkan gitu ya, sudah disetujui tapi belum dicairkan, maka di sini pasti ada saldonya Mas ya, masih ada saldo awalnya. Tapi kalau semua kredit itu yang disetujui sudah dicairkan, ya dia tidak ada komitmennya, nol gitu. Biasanya tempat kami masih ada beberapa yang belum dicairkan. Ya di situ muncul nih. Ini juga ada sama untuk kartu kredit nanti juga sama Ibu. Kartu kredit juga sama, baru disetujui belum dipakai itu ya namanya masih rekening administratif kalau belum digunakan. Kemudian ada RPV rupiah falas itu kalau ada transaksi falas ya Bu. Transaksi falas itu kan misalkan panjenengan spot itu kan tukar dengan mau tinggal umroh, bahannya apa Bu kalau di sana? Real. Nah, benar kan tukar ke bank ya Bu, tukar rupiah ke real ya. Nah itu bagi bank satunya rupiah, satunya real. Nah di tengah-tengahnya ada aku namanya RPV. Nanti yang rupiah dipasangkan RPV rupiah, yang real RPV real itu. Itu RPV itu untuk memfasilitasi transaksi falas. Maka disebut rekening perantara falas gitu. Falas ya. Falasnya bisa macam-macam Ibu. Bisa dolar, bisa real, bisa yen gitu. Apa dia Bu? Ini kodenya monggo nanti disesuaikan. Ini yang disebut rekening komitmen tadi. Jadi kembali mumpung ingat tadi ditanyakan gimana. Balik ke tanggal 11. 11 sudah clear? Masih ada yang perlu ditanyakan Ibu? Jadi monggo. Yang 11 izin bertanya monggo. Dari soal tersebut di tanggal 2 itu kan juga menyerahkan cek ya Bu, tapi narasinya tidak ada tidak ada narasi untuk ditagih ya Bu. Tadi kan 10-11 kan ya Bu Ibu. Terus sampai tanggal 2 itu kan sendirian. Berarti yang tanggal 2 itu diasumsikan langsung bisa dicairkan tanpa ada rekening administratif. Begitu apa Bu? Sama yang tanggal 10 karena itu kata-katanya untuk ditagih. Gitu, baru untuk ditagih. Kalau 2 itu sudah jelas Ibu. Ini sebenarnya nasabahnya juga sama, cuma kan satunya cabang, yang 10 beda cabang gitu. Beda cabang ya? Beda cabang. 10 pakainya Terakan nih. Kalau yang 2 itu banknya sama-sama bank. Kalau cabangnya beda pasti dikasih tahu Ibu cabang mana gitu.
karena kaitannya satu pakai RAK, satu tidak. Kalau banknya sama itu, kalau cabangnya beda kan dia harus pakai RAK itu. Jadi beda. Sama bank tapi cabangnya beda. Itu mediatornya pakai RAK, rekening antar kantor. Tapi kalau misalnya beda bank terus tidak ada kata-kata untuk ditagih, langsung dicetak dari itu, apakah kita boleh menghapus yang tadi RAK itu yang kalau banknya sama sih saya kira langsung oke nih. Tidak perlu ditagihkan, dia sudah bisa akses itu. Tapi kalau atau cabang beda kemudian banknya beda itu tidak bisa akses itu. Yang menyebabkan itu kenapa harus pakai rekening administratif, karena real time itu belum bisa mengeksekusi. Intinya begitu. Real time belum bisa mengeksekusi. Maka harus pakai rekening. Meskipun tuh nanti ya nol lagi gitu ya, kadang itu ya begitulah prosedurnya. Meskipun sekarang itu saya pikir dari time semua Bu. Kalau dulu betul-betul tahun berapa ya? Saya itu kunjungan ke BI Bu, belum pakai TGSG, belum real time. Itu Bu, ada namanya clearing itu mungkin ruangnya 5 kali ini Bu. Ada mesin-mesinnya itu begitu. Nanti warga cek itu dimasukkan ke suatu mesin, dia akan baca, kemudian dia masuk ini ke bank mana gitu. Nanti kalau salah satu cek aja tidak terdetek, artinya bukan tidak terdetek Ibu, ada sinyal dia terjadi permasalahan, itu masuk kotak tersendiri Bu. Dan itu clearingnya sehari hanya 2 kali, yaitu jam 10 pagi sama jam 2 siang. Jadi kalau ada transaksinya setelah itu ya nunggu pasti dulu. Tapi itu kasusnya kan yang dulu tidak real time itu kan dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memanfaatkan namanya cek kiting gitu. Cek kiting itu adalah penyalahgunaan rekening giro di bank. Dia harus punya minimal 2 rekening giro. Itu kalau dari rekomendasi nggak kedetek itu. Jadi uangnya bisa dipakai gitu. Maka ya yang pemangku kebijakan itu banyak sekali kasus itu ya, terus berkembang menjadi real time. Kalau real time ya sudah nggak bisa namanya penyalahgunaan. Istilahnya cek kiting ya. Cek kiting itu ya sebetulnya sistem pun kalau orangnya tidak baik ya bisa ya. Tapi sebenarnya kalau dengan sistem itu bisa mengeliminir gitu ya. Itu biasanya kerjasama dengan internal banknya, tidak pasti Bu. Fiktif itu pasti dia kayak kasusnya BRI di Blora itu Bu, dia bersinergi tiga tempat Bu, karyawan bank, kemudian sama kontraktornya, sama bendaharanya instansi. Ya, jelas Bu, sulit tidak ada orang dalam. Pasti ada yang sebenarnya bermain lah gitu. Itu di Blora, di fiktifnya dulu. Ternyata fiktif proyeknya nggak ada, bisa cair. Iya, jadi ada datanya, nasabahnya ada, proyeknya ada gitu. Dan makanya itu dibuat sistem apapun kalau kerjasama itu ya tetap bisa ya gitu. Saya itu karena alumni kami itu dari perbankan ya, saya selalu menekankan kamu tuh kerjanya nanti lihatnya uang gitu ya, berarti lihatnya uang gitu. Jadi betul-betul karakternya harus betul gitu, harus jujur gitu. Makanya kerja di bank kan biasanya gede, karena tidak gede nanti dia lihat uang terus kan. Iya, di bank itu gajinya sampai ke 25 kali banyak Ibu. Kalau kita 14 doang ya Bu ya. Ada gaji 14 tuh 13 tambah 1, 14. Kalau di bank karena kami sering
ada praktisi perbankan nih kalau cerita itu motivasi ke mahasiswa itu. Ada yang bapaknya gajinya sampai 27, jadi yang 15 itu bonus. Gajinya sampai ke 27 itu. Kan gajinya cuma 12 bulan. Kalau sampai 27 yang 15 adalah bonus. Jadi kalau bang gajinya gede ya wajar, ya aja urusannya sama uang saja. Lanjut ya Bu. Transaksi 12. Nah ini kaitannya adalah transaksi Bima Sakti yang transaksi 10 ya Bu. Kaitannya transaksi 10. Nah, transaksi 12. Ada yang salah ya Bu? Bentar bawah 12. Transaksi 12. Bima Sakti kaitannya transaksi 10 ya. Oke, terus Bu. Tadi bedanya yang tadi 10 itu ditagih sekarang berhasil. Itu karena berhasil maka rekening administratifnya kita nolkan. Sebenarnya kita balik, kalau saya ke mahasiswa itu dinolkan itu yang debit di kredit, yang kredit di debit sudah jadi nol. Dinolkan saja rekening administratifnya, ya baru berpindah karena ini beda bank maka pakai giro. Enggak pakainya inkasu. Enggak, banknya sama ya, beda cabang ya, beda cabang, beda cabang, cabang Surabaya sama cabang Solo, maka pakainya RAK cabang Solo. Nah, Bapak Ibu, nanti RAK cabang ini juga harusnya setiap RAK itu ada identifikasinya Ibu. Kita itu RAK mana? Cabang Solo, ya nanti ada buku mutasi RAK cabang Solo. Cabang Semarang ya ada RAK cabang Semarang. Sehingga RAK itu kemungkinan saldonya bisa debit, berarti dia RAK yang aktifah jadi penempatan. Kalau RAK-nya cabang Solo misalnya kredit, jadi berarti pasifah. Ya, berarti pasifah seperti kita punya utang di cabang Solo itu. Kalau aktifah berarti kita menempatkan dana kita dari sana gitu. Jadi RAK. Cuma di soal ini RAK gitu aja gitu. Nah RAK itu harusnya juga disebut RAK cabang mana saja gitu. 12 ini Bu. Kemudian 13. Nah ini untuk 13. Chip deposit box ada uang jaminan kunci, kemudian sama menerima uang tunai 1.600.000 karena tunai kita diberikan kas kemudian untuk sewa set deposit boxnya 800, kemudian untuk setor jaminan kunci. Nah ini karena akunnya memang sudah tersedia di situ Ibu, kita ngikutin saja. Ya. Sudah tersedia akun yang sesuai. Clear ya Ibu? Clear. Transaksi 14. Nah ini penarikan tunai saja Ibu. Penarikan tunai, jadi tabungannya Melia berkurang, kemudian keluarkan. Coba soalnya gini kayaknya udah ya begini sesuai. Iya, pelan-pelan gitu ya. Jangan pakai cek yang dicoba gitu. Nanti namanya nggak variatif. Tapi ini banyak tunainya waktu ya. Ya kita itu kadang, saya pun kalau ada ujian itu ya kalau deg-degan urus KPU kan. Jadi kalau di tempat kami
itu sertifikasinya kan kalau di perguruan tinggi itu juga wajib ada namanya SKPI Bu, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mahasiswa lulus itu tidak boleh hanya pegang ijazah itu, ada SKPI-nya. Nah SKPI kami itu berlevel itu, tingkat Polines ada sendiri, tingkat jurusan ada, tingkat prodi ada. Padahal itu ya kasihan gimana, tapi ya karena bayar sendiri kan Bu, bayar memang tidak dicaskan ke UKT karena kesulitan semua prodi itu beda-beda biayanya. Kalau sama mungkin bisa di-average ya, karena beda-beda itu bagi kebijakan pimpinan pusat kok beda-beda, satu agak mahal, satu murah gitu sih. Kalau PT-nya kan bisa, terenya bisa beda-beda gitu kan, tidak pas. Ya akhirnya diminta bayar sendiri. Nah itu kalau Polines itu tempat kami TOEIC. Jadi TOEIC itu skor yang TOEIC bahasa Inggris itu wajib skornya masing-masing prodi. Sarjana terangkat itu skornya minimal 550. Kalau ahli media itu 500 gitu Ibu. Itu tingkat Polines free untuk ujiannya. Tapi kalau dia nggak lulus, dia pelatihan, dia uji lagi baru bayar. Kalau yang jurusan tempat kami itu privat pajak, wajib semua lulus gitu. Lah nanti tiap prodi itu beda-beda lagi Bu. Jadi SKPI-nya minimal 3. Ya, itu semata-mata biar meningkatkan kualitas lulusan ya. Maka kami itu kalau ke semester 1, ayo nabung, jangan lupa besok semester ini bayar gitu. Jadi cukup banyak. Nah yang tempat kami itu yang credit officer itu yang perbankan, keuangan perbankan sama perbankan saya itu kami credit officer itu. Jadi credit officer ya kan bisa kalau mungkin di sini bisa yang teller itu kalau yang kualifikasi SMK jadi teller bisa. Jadi teller itu sertifikatnya yang keluarin BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Monggo mau lewat Polines juga bisa, karena Polines sudah punya RSP 1 itu. Jadi bisa, kami sudah bekerjasama dengan SMK di Majenas. Itu biasanya dengan kami juga. Nanti kalau masalah harga bisa nego dengan RSP. Bisa nego sama RSP. Kita menyebutnya sertifikasinya lambang Garuda. BNSP kan ada lambang Garuda. Biasa dan nasional gitu. Tempat kami credit officer malah 3 prodi yang credit officer, analis keuangan. Analis keuangan itu dulu kita ke Teach Me Bu. Teach Me itu yang pasar modal. Waktu menyelenggarakan sertifikasi Teach Me itu bayarnya masih murah Bu, sekitar 700. Begitu semua sertifikasi harus dilewat BNSP, Teach Me tidak boleh mengeluarkan. Nah, bedanya jadi lebih banyak Bu. Bayarnya 1,2 untuk sertifikasi ke BNSP yang pasar modal. Akhirnya belok ke CS juga. Jadi begitu kadang itu ya dilema juga ya. Maksudnya membebani ke sesuatu itu kita juga kasihan gitu. Berikan bayar gitu ya. Urusan bayar gitu deh. Katanya UKT itu tidak boleh mungut-mungut lagi, namanya udah uang kuliah ubah gitu. Iya. Sapol Ibu tanggal 13, tanggal 14. Nah ini juga sama, ya menarik tabungannya. Kalau nggak ada kata-kata yang lain ini dianggapnya apa Bu? Dianggapnya tunai ya. Di 14 tunai, tanggal 14. Di 14 ya, tunai tabungan miliar. Kemudian tanggal 16 Nurani nasabah Bank Wiyata Cabang Surabaya mendapat transfer poligannya nasabah Bank Wiyata Cabang Semarang untuk rekening tabungannya.
Nah ini berarti karena beda cabang yaitu pakainya RAK cabang di RAK cabang Semarang di nasabahnya untuk Nurani tabungannya bertambah ya. Kita kredit. Berikutnya tanggal 18. Nah ini sebetulnya sama dengan kredit yang diberikan itu, tapi jenisnya kartu kredit gitu. Jadi sama kredit diberikan. Jadi kalau kartu kredit itu Ibu baru disetujui belum digunakan, itu sebetulnya belum merubah komposisi keuangan. Hanya nanti ini untuk pencatatan biayanya itu ada dua versi Bu. Dua versi itu boleh diakui saat persetujuan, boleh diakui nanti barengan saat dia menggunakan, gitu. Saat menggunakan untuk annual fee-nya. Dan bahkan sekarang karena kompetisi berbagai bank, praktek real sekarang sudah tidak ada dipungut di muka biayanya, karena ya ngapain saya nggak pakai, sudah suruh bayar gitu. Sekarang bank ya perbankan sekarang persaingan ketat Ibu. Saya itu selalu ke apa ya, ke anak-anak kami itu selalu bilang gini, perbankan itu sekarang rivalnya sudah tidak dengan bank, tapi dengan platform e-wallet. Betul Ibu. Sekarang itu coba penjenengan buka rekening bank harus setor, kadang ada biaya administrasi Ibu. Di GoPay itu tidak ada biaya administrasi apapun, dan dia bisa melakukan transaksi apapun seperti di perbankan. Jadi rivalnya, kompetisinya bank itu sekarang sudah sama e-wallet itu. Maka kalau bank itu sekarang itu dituntut sekali inovasi produk yang sangat bervariatif untuk kebutuhan nasabahnya, itu memang dituntut begitu. Tapi ya jangan berkecil hati terus tidak mau kerja di bank gitu. Jadi tetaplah, maksudnya tetap ada nilai plusnya gitu ya. Iya, GoPay itu transaksi apapun ya sudah seperti mobil BE gitu. Dan tidak ada biaya administrasinya gitu. Nah kalau penjenengan naruh rekening bank ada biaya administrasinya. Nah ini monggo, ini makanya tidak kita catat. Nah, jadi rekening administratif saja, nanti kita klaimkan saat dia menggunakan kartu kreditnya, baru biayanya kita klaimkan. Ini nanti kaitannya transaksi 20 baru diklaim, dia menggunakan baru kita klaimkan untuk tanggal yang 20. Kita lewati dulu ya. Tanggal 19 dulu. Ini sederhana Ibu, menyerahkan uang untuk setor tunai saja ya. Oke, setor tunai lewat. Nah ini yang tanggal 12. Tanggal 20. Nah, tanggal 20 ini tadi terkait dengan tanggal 18. Tadi kan ada rekening administratif ya Ibu. Nah, karena kartu kreditnya sudah dipakai, nah maka rekening administratifnya kita balik, kita amalkan sesuai yang sudah digunakan. Itu dia kan di ACC-nya 10 nih. 10 betul dia terus dia. Ini baru dipakai 5, dipakai 5. Saya tidak tahu nih kok ya namanya Almira, seperti anak saya yang soalnya. Jadi baik namanya Almira. Namanya Almira untuk belanja. Berarti kita kreditkan ke rekening merchant. Istilahnya kita rekening merchant ya, merchandise itu. Nah, seyogianya memang merchandise itu punya rekening di bank. Maka biasanya kalau pakai kartu kredit itu kan merchantnya sudah kerjasama dengan bank Ibu. Ini boleh dipakai di mana saja gitu. Karena kalau
Tidak kerjasama ya berarti tidak punya rekening, itu ya agak bingung kita nanti bayarnya gimana gitu ya. Maka ini kita asumsikan ya PT Amira ini juga rekening nasabah Bank Wiyata gitu ya. Ini juga di situ disebutkan ya. Nah, maka kita masukkan tadi sebagai nasabah juga, nasabah dari Bank Wiyata cabang Surabaya. Rekening gitu, jadi gitu Ibu. Jadi kredit yang diberikan kartu kredit itu sebesar klaimnya belanja ditambah komisi juga ditambah biaya tadi yang annual fee. Semua kita caskan gitu. Kita caskan. Clear Ibu? 20. Nah, kalau udah cepat ini cepat selesai nanti. Cepat selesai, cocok. Dan saya sampai jam 3. Ibu-ibu setelah pergi ya. Saya juga sama mau pergi. Maksudnya balik. Tidak apa-apa Bu. Sekarang tanggal 22. Ini PT Arjuna menerima setoran piutang dari pelanggannya dengan cek melalui PT Bank Wiyata cabang Bandung. Jadi Arjuna itu pelanggan setoran tunai dari pelanggan Bank Wiyata cabang Bandung untuk rekening gironya. Karena beda cabang, maka kita gunakan RAK cabang. RAK, mediatornya RAK. Ya, gitu Arjuna karena sebagai kita nih setoran piutangnya atas rekening giro. Clear. Berikutnya tanggal 23. Nah ini gampang lagi Bu, setor tunai. Mau setor tunai gampang. Terima uang. Terima kas gitu nih. Terima kas sama tabungan lain. Nah kalau yang tanggal 25 ini baru Bu, karena gajinya bulan November. Jadi yang dibayar adalah utang. Karena bebannya sudah dicatat di bulan November saat pensiun. Nah ini tanggal 26 setor, ini jelas tunai ya Bu, karena nggak ada di belakangnya transfer atau apa, berarti setoran tunai. Oke, kas tabungan ini. Kemudian 28, nah ini menarik deposito yang jatuh tempo. Nah jatuh tempo itu berarti depositonya sudah jatuh tempo kita debitkan Ibu. Nah kemudian ada beban bunga depositonya juga dikasih ya. Nah ini karena tidak ada keterangan Ibu, tapi sekali lagi karena kadang itu gini ya Bu, antara teori dengan praktek real itu sosok iya. Di teori itu kan boleh ya Bu, deposito cair diambil tunai boleh nggak Bu? Teori boleh Bu. Iya boleh. Di teori itu ya boleh cair tunai dikasih kas itu ya. Tapi kalau praktek real itu setiap nasabah deposito pasti punya tabungan. Jadi ya ada kalau di tempat kami ya direlevansikan dengan praktek yang terjadi. Jadi yang terjadi ya sebaiknya punya rekening tabungan meskipun tidak dikatakan dia di pencairannya dipindah kemana ya kita anggap dia punya rekening tabungan, kita kreditkan ke tabungan gitu. Meskipun kalau kita belajar teori sekali lagi boleh Bu kreditkan ke kas ya boleh gitu ya. Kemudian yang 29 ya. Yuni membayar kartu kredit untuk pembelian tanggal 20 ya. Nah tanggal 20 beserta bunganya. Nah tanggal 20 itu tadi
kartu kreditnya yaitu tanggal 20 kita cek semua kartu kredit yang diberikan itu 5.150.000. Nah, kemudian ditambah lagi jasa bunganya. Jasa bunganya kalau tidak salah itu juga ya, yang saat persetujuan itu tanggal berapa nih? Tanggal 18 nih. Oke. Mati apa saatnya istirahat ya? Dan yang satu apa ibu? Jadi 5 sorry ibu, lagi di atas ada lagi ya, oke. Yang biaya, tambah biaya di 525. Coba dicek 525 ini ada kaitannya transaksi tanggal 29 itu kaitannya tanggal 18 sama tanggal 20. Di laras 5250 baru kena cas lagi nih. Ini kita catat di awal nih Bu. Yang tadi biayanya kita catat di awal. Jadi boleh Ibu nyatat yang annual fee-nya boleh saat ngeklaim, boleh saat persetujuan. Gitu. Monggo, memang ada yang saat persetujuan itu sudah dianggap penggunaan kartu kredit ya. Karena dia untuk membayar annual boleh saat penggunaan kartu kredit. Saat persetujuan boleh, saat penggunaan boleh ya. Tapi diingat ya Bu, nanti kalau nyatetnya di persetujuan dan di penggunaan berarti yang diklaimkan saat membayar kartu kredit itu harus terakumulasi. Beda kalau Ibu nyatetnya saat penggunaan, jadi langsung muncul di situ berapa penggunaannya. Makanya ini kan 5 jadi 5250 itu karena saat penggunaan dicatat 5150 sama persetujuan sudah muncul annual fee-nya 100 itu. Dan monggo kalau saya karena memang di prakteknya itu sekarang ini ya Bu, sekarang ini bahkan dihilangkan Bu annual fee itu karena kompetisi tadi. Lalu nganggur sudah suruh bayar. Iya, sekarang kayaknya nggak ada annual fee ya. Nanti ngeklaim, saat ngeklaim suruh bayar bunganya berapa. Saat menggunakan itu pengganti tambahan membayar penggunaan kartu kredit itu. Kalau ibu suka kartu debit kok sih, nggak usah kartu kredit ini. Jendela kalau ya mungkin kalau karyawan bank ibu itu kan dia ya harus menggunakan produk bank itu. Jadi biasanya ya nggak pernah ke pegawai bank. Ya karena kan selalu begitu. Saya tuh kalau ke mahasiswa kami mau magang gitu, magang kamu magang kemana BRI harus buka produknya BRI karena kamu tuh mau masuk harus menggunakan produk dia. Gitu kita anjurkan gitu. Jadi ya dia merasa memiliki lah istilahnya gitu itu. Seperti PKN juga pernah kita Iya. Kalau sini praktek banyak dari doang ya. Maksudnya real itu ada transaksi ya. Oh, sekolah bulan mahasiswa ini berita. Ini cerita sedikit tempat kami itu
kita menyebutnya kan lab hidup biasanya. Kami cukup besar itu sebetulnya, tapi itu kan itu karena biasanya tidak tahu ya, masa kami dalam 40M, tapi itu tadi karena pengurusnya itu semua dosen dan udah dokter-dokter itu mungkin malah pengawasannya enggak ini ya. Ternyata salah satu karyawan yang kami rekrut itu menyalahgunakan wewenang dan tidak ada pengawasan melekat dari pengurusnya sehingga dan percaya. Jadi banyak sekali pembiayaan fiktif karena kami di bawah koperasi dan ini baru dalam pembenahan dan bisa terselamatkan. Nah ternyata banyak sekali yang fiktif. Enggak, karyawan kami bukan, jadi kita hire dari luar. Iya. Cuman kan pengurusnya kami itu pertama memang lab hidup rohnya mendirikan itu dulu lab hidup. Jadi pengennya transaksi itu real gitu ya. Siswa itu ya real gitu ya. Masyarakat produknya juga real. Dan itu membantu sekali. Jadi kalau ada membayar apa itu kita aktif, tidak bisa terima uang semua setelah koperasi. Kita di koperasi syariah gitu. Tapi baru setahun itu dan yang menjadi masalah itu karyawan yang bermasalah ini itu meninggal. Jadi kayak putus gitu loh. Nggak tahu itu ya. Iya. Karena ya gimana ya, geraknya kurang cepat, tapi ya kita itu ya sebetulnya ya ada rapat anggota tahunan juga gitu. Nah pembiayanya itu ada dan sertifikat berjalan juga ada gitu, nggak tahu ya. Mungkin ya itu tadi segala sesuatu memang harus diawasi ya. Saya merasa 40M itu aset kami. Ada itu. Iya, itu dari dinas koperasi itu Pak ya oke saja gitu loh. Kita itu jadi ya gimana ya? Ya kasihan teman-teman yang naruh uang di situ. Gitu. Karyawannya memang dari luar itu, hanya dari luar bukan dari kami. Cuma pengurusnya dari Bapak Ibu dosen. Tapi ternyata banyak koperasi gitu. Hah? Iya betul. Oh enggak, kalau koperasi enggak pakai, enggak masuk LPS karena tempat kami itu yang gimana ya Bapak Ibu yang naruh itu juga itu dari dulu pertama itu yang saya juga salah satu pendiri itu memang kan mendirikan koperasi lebih mudah gitu, syaratnya mudah gitu. Dulu pertama tidak ada bagi hasil ya kita tidak masalah karena niat kami itu bikin lab hidup gitu. Kok dalam perjalanan banyak yang dari luar juga percaya gitu. Itu maka aset itu naik gitu. Jadi kita fight. Ternyata tahun kemarin itu ada masalah itu. Banyak sekali pembiayaan fiktif. Pembiayaan fiktif. Begitulah Bu ceritanya. Ya, mudah-mudahan di sini aman. Tapi kalau nggak usah banyak-banyak, yang penting ini ya. Iya. Iya. Maksudnya kalau untuk ya, karena memang kalau sudah pendanaan sudah banyak itu kan harus ada pendapatan ya. Kecuali cuma mungkin ditaruh apa haji kerjasama dengan lembaga keuangan lain ya, untuk lebih aman. Sejak itu kami di Lembang sekarang kan kami dituntut perkuliahan PBL dulu,
proses maupun produk business learning itu kami sekarang perbankan saya sudah berani dengan BMT kami Bu. Meskipun itu internal masih ada, kami sudah tidak berani. Jadi, maka kita sekarang tahun 25 ini kita gandeng BSI. Jadi mana mahasiswa kami itu praktikum di bank, praktikum pembiayaan itu memang kita terjunkan ke lapangan yang penjualnya produknya BSI. Jadi, yang kur pakai yang kur. Jadi, alhamdulillah ada yang bisa closing 150 juta dari 50 dia dapat komisi Bu. Tapi bagi kami yang penting dia pembelajarannya ada BPL. Komisi mah yang minta yang dikasih yang mahasiswa yang closing. Jadi, nah dan lanjut Ibu tanggal 30. Nah ini Yuni berbelanja di PT Makmur dengan menggunakan kartu kreditnya, ini penggunaan tetapi belum dilunasi ya Bu, jadi penggunaan aja. Ini mohon maaf ya Bu, bahwa ini rekapan belum saya hapus. File ini memang file praktikum Bu saya pakai, lupa belum saya hapus. Memang sebaiknya ada rekapitulasi jurnal itu untuk proses ya Bu. Tempat sini juga dia Bu pakai rekapitulasi jurnal. Jadi rekapitulasi jurnal itu kan mediator jurnal dengan pos besar gitu, untuk mengeliminir kesalahan. Berbelanja PT Pakon menggunakan kartu kreditnya 10 juta memberi komisi. Nah, jadi baru muncul kredit yang diberikan 10 juta karena ada pendapatan komisi-komisi dan langsung diklaimkan ke PT Makmur. PT Makmur, gironya PT Makmur. Cabang Surabaya. Jadi cabang sendiri ya Bu, langsung bisa dikreditkan ke rekening gironya. Karena bukan beda cabang maka tidak pakai arahan. Nah kan Bu, clear? Nah, berarti sekarang proses posting dianggap sudah betul. Nah kita cek ya Bu. Biasanya proses posting itu betul dideteksi dari mana? Jumlahnya minimal 5 sama rekap saldo. Nah sebelum kita rekapitulasi saldo proses posting, kita cek mutasinya dulu ya Bu. Mutasinya dipastikan saldo seluruh jumlah dari nasabah harus sama dengan buku besar utamanya. Berarti mutasinya sudah betul. Nah, kita cek Ibu mutasi giro. Kita mulai mutasi giro. Nah buku besar giro jumlahnya kita cek berapa? Kayaknya sudah bikin cross deh. Tapi untuk meyakinkan ya di cross dulu Ibu. Nah ini di jumlah sudah saya kuning-kuning Bu. Kuning-kuning ini di jumlah semuanya. Pojok kanan atas jadi kayaknya sudah saya jumlah kanan. Nah ini jumlahnya 76430 harus cross sama buku besar. Buku besarnya harus sama ya Bu. Kalau tidak sama tidak boleh. Nah ini kita cek ya sudah sama. Tadi sudah saya cek. Nah biasanya ya kalau ada selisih harus mencari sampai ketemu. Ya makanya kalau praktik bank itu selisih. Uang kami kalau praktik itu masih sirkulasi bulan itu selisih 100.000 ya dia tidak boleh pulang sampai malam, harus sampai ketemu selisihnya, khususnya di teller ya, di teller. Jadi untuk mutasi tabungan ini kita cek juga seluruh jumlah saldo dari nasabah tabungan harus sama di buku besar utamanya. Kemudian kalau deposito jelas ya karena tidak ada mutasi. Kalau deposito kan tidak ada mutasi biasanya lebih tepat. Tapi kalau tabungan sama giro kan ada mutasi. Cekap Ibu mutasi. Mudah-mudahan sini juga sampai mutasi ya Ibu. Ajarnya. Insya Allah besok Bu. Iya, harus sampai mutasi.
karena nanti realnya ibu kita memberikan bunga jasa tabungan jasa gile itu harus berdasarkan saldo rata-rata harian dia. Itu yang membedakan tadi setor tanggal 1 sampai 30 kok pendapatannya sama gitu. Nanti di distribusi bagi hasil di bank syariah pun pakai mutasi saldo rata-rata harian semua itu. Aku distribusi bagi hasil itu sebaiknya begitu. Dan ini kan persis dengan mutasi di rekening yang Bapak Ibu tabungan buku rekening ya itu sama, harus sama. Nah lanjut, mutasi sudah kita cek yaitu, nah sekarang tinggal neraca langsung. Proses neraca langsung. Mau pakai neraca langsung buatan pakai neraca langsung itu kalau saya ke mahasiswa ini, neraca langsung itu tidak wajib dibuat, opsional. Cuma itu sebagai jembatan penyeberangan. Kalau kamu mau melewati nyebrang pakai jembatan itu lebih aman, artinya mengilir-ilir kesalahan proses accounting itu daripada kamu nggak pakai neraca lajur. Jembatan penyeberangan itu jembatan itu lebih aman. Nah ini neraca lajurnya. Sampai di sini Bu, Mas, prosesnya ada yang perlu ditanyakan? Yang mana ngomong? Dia mau doa. Yang pertama yang dijual umum itu untuk yang rekening administratif itu kan ada yang RAR, ada yang tidak RAR. Rekening rekening administratif itu ada yang kalau itu rekening administratif rupiah yang membedakan. Kalau yang komitmen itu Bu, itu untuk kredit. Untuk kredit itu boleh kredit, boleh kartu kredit. Yang rekening komitmen tadi Tapi kalau yang RAR ini misalkan penjenengan menerima warga untuk dikeliringkan, itu kita pakai RAR. Ada yang pakai menggunakan RAR warga inkaso gitu warga keliring maupun penggunanya itu untuk proses ditagihkan atau dikirimkan. Jadi ada dua itu, malah ada 3. Rekening administratif itu 1 biasanya untuk penempatan kredit, kartu kredit ya. Kemudian untuk warga itu yang boleh yang dikasihkan itu boleh biasanya kan kebanyakan memang cek penggunaan cek. Kemudian yang ketiga itu RPV itu juga sebenarnya rekening administratif juga. RPV falas itu untuk mediator falas. Bedanya itu aja. Kalau masalah penggunaan kan penjenengan boleh pakai warga dikeliringkan boleh Bu. Yang penting itu rekening administratif itu 1 adalah punya komit. Kalau itu kredit ya komit untuk mencairkan. Kalau itu berkat untuk menyelesaikan berkat kredit untuk dimasukkan itu. Ada Ibu? Ada lagi? Untuk yang kedua itu tadi kan udah di buku mutasi tabungan sama mutasi giro. Bagaimana kalau ada buku kayak rekapan saldo permasalahan? Oh iya, nanti terakhir ada rekap saldo akhir harus ada Ibu. Seperti yang di saldo awal, nanti terakhir harus ada rekap saldo Ibu. Dibuat rekapnya. Coba nyuwun sewu yang saldo awal. Oh ada rekapan ini maksudnya, bukan ya? Rekap saldonya harus Ibu nanti di rekap saldonya masing-masing. Yang saldo awal itu, nah sebelah kanan.
jumlahnya harus sama atas, atas. Nah nanti harus ada begini Bu di akhir, karena ini nanti menjadi saldo akhir di rekap masing-masing nasabah itu harus ada, karena ini nanti untuk database saldo awal transaksi bulan berikutnya. Jadi sebaiknya direkap Ibu. Saya belum rekap, saya yang ngecek itu sebenarnya sudah sama gitu. Berarti saya proses input mutasinya sudah tepat karena sudah sesuai buku besar utama. Tidak boleh geser. Jadi ampun Ibu. Nanti terakhir ada begini. Nanti rekapnya adalah saldo per 31 Desember. Biasanya harus ada rekapan. Teras matur suwun masukannya. Belum direkap. Sampun Ibu, lanjut. Nah, kita lanjut. Ini yang teratas belum menyesuaikan, disesuaikan. Ini rekaman dari masing-masing buku besar ya Ibu. Ini buku besar, mulai data penyesuaian. Nah, sekarang ini Bu. Kalau soal gini itu Ibu, kalau penyesuaiannya sesuai yang diinstruksi ini atau ada yang belum diinstruksi harus dibuat. Jadi kami kemarin mengajarnya baru potong-potong, terus yang mencoba siklusnya tahun ini baru sampai jurnal. Jadi penyesuaiannya memang belum. Jadi memang sebetulnya data penyesuaian itu diberikan kan untuk mempermudah siswa mengerjakan ini. Tapi kalau bagi kami, karena kami di mahasiswa itu, kamu tuh harus ngerti meskipun data penyesuaian tidak diminta, kalau itu perlu disesuaikan ya harus disesuaikan. Itu ya. Cuma kalau soal itu dia mengerjakan pada sesuai yang diinstruksi, yang tidak diinstruksi tidak dikerjakan. Itu karena ini nanti ada beberapa kayak ini sudah saya kasih blog di penyesuaian. Untuk rekap saldo saya kira cukup ya Bu, karena tinggal ngambil saldo dari besar aja ya. Nah kita masuk penyesuaian ya. Penyesuaian. Nah saya ikuti di soal ini ya Bu, karena diperhitungkan beban bunga giro 2%. Jadi kalau ini dia tidak pakai mutasi saldo rekeningnya. Jadi cukup 2% dari saldo gironya. Tapi sebaiknya Ibu kalau namanya membebankan bunga giro atau tabungan ya sesuai mutasi rekeningnya. Jadi harus kita buat dulu dia saldonya rata-rata hariannya genap 2% itu harus sesuai mutasinya. Jadi mungkin stok tanggal 1 sama-sama 10 juta sama stok tanggal 30 nanti jasanya berbeda. Kalau ini kan dipukul rata nih. Yang penting 2% dari tabungan, dari giro, 3% dari tabungan gitu. Nah mestinya dibuat mutasi dulu. Ini mutasinya belum saya buat, tapi kalau mau dibuat boleh. Apa di sheet lain ada mutasi tidak nih? Di sheet tidak ada ya? Hapus, tidak ada mutasi. Oh enggak ada. Jadi kita buat satu nasabah aja Ibu berlaku sama. Coba yang tabungan aja, yang mutasi tabungan. Mutasi tabungan ya. Kita buat yang mutasinya enggak banyak, dengan hitungnya. Ini yang siapa nih? Yang ini saya agak banyak ya. Ini siapa ini Ibu? Nasabah. Nah, ini namanya. Melia. Kita hitungnya biasanya mahasiswa kalau belum pakai jari. Nih, kita main ya Bu. Nah ini nanti saldo rata-rata harian, saldonya buat kita kalikan. Nanti kita jumlah, kita bagi harinya. Ini sepakat harinya mau hari sebenarnya atau 30 Ibu. Karena nanti berbeda. Kalau hari sebenarnya ya nanti Desember 31 itu, kalau mau di April 30. Tapi
Saya belum pernah ngecek sistem itu apakah di banknya setiap bulan di-adjust gitu ya. Apa dibuat sama. Nah kalau beda-beda kan dia nge-adjust Bu. Tahun bisa Februari 28 dia nge-adjust sistemnya gitu. Itu nge-adjust sistemnya. Tapi tidak apa-apa kita hari yang sebenarnya. Coba Ibu. Saya bisa. Oh mati mana? Ini pakai spreadsheet ini. Jadi Melian ya. Nah ini 1 sampai 14 itu berarti mulainya tanggal 1 sampai 13 Ibu. Karena tanggal 14 dia sudah bergerak mutasi saldonya. Jadi mana geser sini? Baru kita itu. Jadi sebetulnya ya sama hitungnya 14 kurangi 1. Cuman kan perhitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 ya sudah bergeser Ibu. Berarti nanti 13 hari saldonya 600 juta. Ini 3 hari Ibu. Ini 600 juta. Nah ini 600 juta. Ambil aja datanya ini sama dengan. Ambil aja sama dengan ini. Dokter mau. Loh, bawahnya ikut ya. Bawahnya dihapus dulu. Oke. Nah sekarang 14 ke 26 Ibu. Berarti 26 kurangi 14 12 saldonya 59.500. Oke. Nanti kalau kita kali dengan saldo terakhir hasilnya akan beda ya. Hasilnya beda. Kemudian 26 sampai 31 diikutkan gitu. 31 nya diikutkan. Berarti kan mulainya 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah ini jumlahnya 31. Kita Bu ini jumlah dulu 31. Ini jumlah. Harinya dijumlah dulu. Oke, dijumlah. 6-nya ditulis Bu. Oke, 6-nya ditulis dan di bawahnya 31. Oke, ini juga ditulis 605 Ibu. Satunya 605. 605. Ini Excel atau masuk spreadsheet Bu? Spreadsheet ya? Iya, kalau spreadsheet itu memang tapi dia bisa diakses siapapun ngedit bisa gitu loh kalau spreadsheet itu. Biasanya yang siswa kalau kerja bareng datanya sama itu makanya pakai spreadsheet siapapun bisa terkoneksi gitu. Nah itu 605 nya masuk sini sama dengan yang di sini ya. Ini sama dengan klik enter. Nah baru ini dijumlah. Ini dikali dulu Ibu, sorry. Bentar. Ini kali ini masuk sini dulu. 13 kali 1 dikali 1 kali 600 dikali 600 dikali dulu bintang. Oke, klik enter dan itu sudah ke bawah sama tuh, ditarik aja ke bawah. Nah baru dijumlah ini jumlah kemudian dibagi 31. Nah itu sum dibagi 31 lah itu saldo rata-rata hariannya Ibu. Nah baru kena berapa? Baru dibagi 31 hasilnya. Yang ini dibagi 31. Nah itu saldo rata-rata hariannya 597.387. Baru dikenai 2%. Berbeda ya Bu dengan yang tadi kan 2% dari 605 nih. Berarti hanya saldo terakhir. Monggo mau saldo terakhir atau mutasinya. Iya, idealnya begitu. Betul, banyak di setoran
toh di akhir. Yang banyak uangnya dipakai dulu. Jadi, kalau di tempat kami ya memang mutasi satu rata-rata hariannya Bu. Jadi mahasiswa ada 25 nasabah ada nyari mutasinya satu-satu. Maka input mutasinya harus tepat itu. Karena nanti mutasi itu juga dicetak di buku tabungannya dia, di rekening orang yang giro juga gitu. Jadi sebaiknya diminta ke mutasi. Baru dibenahi. Bahkan kadang ada yang case-nya ada yang progres itu. Satu rata-rata harian sekian dapat sekian, sekian dapat sekian. Itu divariatif. Tapi monggo nanti sesuai kayaknya di bank apa progres ya Bu? Realnya kayaknya enggak ada. Tapi ada tabungan kan nasabah premium itu kan beda. Iya, nasabah premium beda biasanya. Bunganya beda. Ada ya Bu, itu untuk beban bunga penyesuaian. Semuanya dana pihak ketiga itu bebannya harus dicatat, meskipun mungkin belum dibayarkan ke nasabah nih. Nah nanti pakai terminalnya, kalau di tempat kami karena ini yang bayar bank, ya pakainya beban yang belum dibayar. Oh mau pakai utang, kalau di sini kayaknya masing-masing utang bunga giro, utang bunga tabungan gitu deh. Monggo nggak apa-apa. Maknanya masih sama. Itu, tapi yang masuk ke penyesuaian Ibu, yang saya karena belum tak hitung mutasinya, yang penyesuaian data pertama ini diasumsikan dihitung dari satu terakhir, asumsinya itu. Karena tak lihat, tak baca-baca kok nggak ada instruksi dari satu rata-rata harian, saya buat satu terakhir saja. Kalau ini standar Ibu, jurnalnya Ibu. Karena akunnya sudah ditetapkan beban bunga kilo, utang beban bunga kilo, saya tinggal ngambil dari, saya kalikan aja, misalkan itu kilo 2% ya dari 1 kilo di buku besarnya saya ambil, saya hitung 1 bulan. Oke, saya bagi 12. Clear Ibu penyesuaian yang pertama. Oke. Kemudian tabungan juga masalah. Nah, ini mau langsung diserahkan atau langsung terminal pakai utang itu nanti tergantung. Kadang itu ada bank itu yang memberikan di akhir bulan, tapi ada bank yang di awal bulan. Itu di bank pun bisa beda-beda. Sebenarnya kalau cetak sekarang udah nggak pakai tabungan, kita data ke bank tuh udah jarang ya Bu ya. Iya, semua udah pakai di banking, ngapain ke bank? Besok itu bank itu udah usah pakai kantor Bu. Nah, iya, nggak usah itu ya, nggak usah. Nah biasanya jasanya diberikan tanggal berapa Bu? Boleh dicek Bu, di awal atau di akhir Bu? Kalau di akhir ya berarti nanti langsung ke terkredit ke rekeningnya masing-masing ya. Tidak usah pakai terminal utang. Kalau di akhir langsung terkredit beban bunga kilo langsung ke kilo, beban bunga tabungan langsung ke tabungan gitu. Kan kelihatan itu ada jasanya. Di akhir deh, berarti awal dari awal sudah. Jangan-jangan kalau jasa, kalau biaya administrasi di akhir ya. Di akhir nih. Nah, monggo kalau di akhir itu sebenarnya boleh langsung dikreditkan ke rekening tabungannya deh. Itu. Ya. Nanti kalau dipungut pajak ya berarti ada kewajiban segera mengenakan pajak atau pakai rekeningnya pajak gitu aja ya boleh. Tapi kalau seperti ini biasanya nggak ada karena kita nggak
meskipun ada yang kena pajak enggak, itu ya kita pakai aturan yang mutasinya rata-rata di bawah 7, di atas 7,5 ya Bu ya, yang kena pajak. Kalau di bawah enggak kena. Itu. Clear Ibu? Oke, sekarang pendapatan bunga angsuran flat. Nah, karena ini flat, ya sudah tinggal kalikan aja Bu, 1% dari saldo kreditnya. Oke, 1% dari saldo kredit. Untuk piutang bunga, sama pendapatan bunga, karena di situ ada. Ini sisa pokok pinjamannya 16.600. Pokok pinjamannya ini sebetulnya hanya untuk, kan kalau harus ada tabel ya Bu. Sebetulnya kredit itu sebaiknya ada tabel angsurannya gitu. Cuma itu ngecek aja. Nah sebetulnya ya gampang langsung dihitung. Cuma ini pokok, sisa pokok, kemudian pokok pinjaman bunga. Bunganya ini kalau dihitung pakai tabel, tapi sebetulnya bisa langsung 1% dari sisa pinjaman gitu flat. Flat itu karena sama terus dibuki, pokok maupun bunga angsuran pokok sama, angsuran bunga sama angsuran pokok sama terus. Kemudian poin C Bu, nah ini penggunaan perlengkapan sangat tinggi banget. Perlengkapan yang C turun ini standar ini muncul beban perlengkapan, nanti turun lagi 1 ya. Nah ini perlengkapan masih ada. Nah di saldo itu sebelum penyesuaian terdapat 321 juta. Perlengkapan masih ada 35, berarti sudah digunakan 286.770 gitu. Ini biasanya data penyesuaiannya bisa 2 versi gitu. Perlengkapan yang masih ada atau beban yang sudah digunakan. Oke. Memang lebih mudah beban yang sudah digunakan langsung dicatat gitu. Kalau pakai beban yang sudah digunakan, beban perlengkapan langsung dicatat. Tapi kalau beban perlengkapan masih tersisa, berarti dia harus mikir di rekap saldo ada berapa, tinggal berapa, berarti selisihnya sudah digunakan, baru muncul beban perlengkapan gitu. Ya nanti variatif, kadang-kadang sisa perlengkapan, kadang-kadang beban yang sudah digunakan. Kemudian berikutnya penyusutan, ini standar ya Bu, penyusutan ya. Di penyusutan standar. Ini biasanya Mas, anak-anak kami itu kalau penyusutan tidak ada yang salah Bu. Jurnalnya abadi kekal. Dari penyesuaian sekian itu yang 1 kelas betul semua itu biasanya ya penyusutan itu tidak ada yang salah. Karena pasti betul jurnalnya pasti dibersih sama akumulasi. Mau SSK mau kuliah sama. Kemudian dihitung per bulan. Clear ya Bu? Sekarang terakhir Bu, piutang usaha tidak tertagih. Nah ini yang tadi saya matur. Piutang usaha tidak tertagih 1%, ya 1% gitu aja dari saldonya ya. Nah ini sebetulnya dimaksud itu kan kredit ya Bu ya, kredit dan kartu kredit ya. Itu sebetulnya kalau di bank namanya PPAP, penyisian penghapusan aktiva produktif gitu. Biasanya kalau piutang itu kita lebih ke dagang gitu. Jadi PPAP, misalnya PPAP. Dan itu kalau di perbankan diatur semua, PPAP itu wajib hukumnya dan aturannya ada. Di aturan bank di OJK itu ada aturannya. Nah, ini kita buat kredit yang diberikan 59M, kemudian kredit yang diberikan. Nah,
idealnya Bu, kalau sudah, ini kan beban kerugiannya gitu. Kalau sudah punya cadangan awal itu kan harusnya di cross deh Bu. CKP yang seharusnya ada berapa, sudah punya berapa, perlu disesuaikan berapa nanti ya. Nah tapi ini setelah dihitung beban kerugiannya 591. Padahal CKP-nya itu sudah punya 799. Berarti ini kalau di cross itu jadi CKP 1 debit. Nah itu ya terjadi Bu, bisa terjadi. Berarti apa ya istilahnya ya? Hah? Ya CKP yang normal 1 kredit ya. Ini satunya 1 debit. Makanya ini saya ingin dukung satunya jadi debit gitu ya. Ini tidak saya cross. Mestinya ya idealnya kredit Bu. Idealnya kita bisa ideal. Tapi bisa jadi surplus. Surplus betul. Karena ini CKP-nya sudah punya 99. Kalau yang kredit diberikan sih masih lumayan Bu, ada 600. Ya, ada berapa? Ini 16 166. Nah itu 166 600. Berarti yang disesuaikan 600 nih. Jadi CKP yang seharusnya ada itu nilainya adalah 1% dari kredit yang diberikan kartu kredit, sehingga nanti CKP-nya kan harus muncul 166.600 ya Bu. Padahal dia sudah punya CKP 166, berarti perlu disesuaikannya 600 gitu. Tapi kalau yang atas itu, kalau ini masih betul, jadi angkanya nanti masih ada angka saldo kredit beban kerugian ya sama cadangan. Lah monggo dipun tetap mau saldo debit ini sehingga tidak saya cross dengan CKP yang sudah ada. Mas seharusnya saldo CKP yang seharusnya ada 1% dari kreditnya atau kartu kredit sudah punya CKP berapa yang perlu disesuaikan. Biasanya kalau sudah punya saldo awal memang harus di cross gitu. Iya harus di cross. Iya baru sesuai. Ya. Seperti itu saja Bu, itu nanti catatan. D, monggo. Nah, Bu, tinggal bikin menyelesaikan neraca lajur masuk. Dan ini belum saya proses posting Bu penyesuaian. Nanti penyesuaiannya mau diposting di sini. Kalau udah saya posting saya kasih bulan. Ini kok jadi rendah apa ya? Kok bisa berubah ya Bu? Kok jadi rendah? Ada salah apa Bu? Iya kok jadi rendah apa? Itu